Saudara, akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan yang dilakukan sejumlah debt collector dalam menagih utang. Mereka bahkan ada yang mengancam akan membunuh dan menyandra keluarga yang berutang. Lalu bagaimana caranya agar tidak menjadi korban debt collector nakal? Berikut segmen khas Buser Info Kriminal. Gak ada urusan. Ini Pak, kenapa panggil saya? Weh, bos kan kantor kami. Ambil peso dia. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang ini. Ya. Saudara, bagi banyak orang kata debt collector atau penagih utang mungkin terlihat menyeramkan. Padahal tugas debt collector adalah menagih utang debitur yang sudah terlalu lama menunggak. Dan mereka tidak memiliki hak untuk mengambil paksa barang milik debitur. Seperti apa agar terhindar dari modus dan juga aksi kekerasan dari debt collector? Simak info kriminal bersama saya Priscilia Claudia dan Kemal Prastia berikut ini. Selebgram Clara Sinta mendapat tindakan kekerasan dari sejumlah debt collector yang mendatangi apartemennya di wilayah Jakarta Selatan awal Februari lalu. Meski di lokasi ada seorang anggota polisi berpakaian dinas, namun para penagih utang ini seakan tak menganggapnya dan tetap membawa mobil Clara Sinta karena menunggak cicilan. Tak hanya itu, para penagih utang yang biasa disebut mata elang ini bahkan membentak anggota polisi yang menyarankan agar masalah ini diselesaikan di kantor polisi. Gak ada urusan. Sini Pak, kenapa panggil saya? Kantor RC. Ini bukan mobil curian kok. Bukan mobil kalian. Saya bukan ngasih yang Datang ke kantor kami. Weh, bos kan ke kantor kami. Kapan ke Gak ada urusan buat saya. takut ini kalau orang miskin begini dia. Udah tinggal jalan. Tak terima dengan tindakan debt collector yang mengambil paksa mobilnya, Clara Sinta pun akhirnya membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Semua yang terlibat dari mulai kenapa mobil ini ditarik dan siapa yang menarik semuanya pasti terlibat. Pihak polisinya udah ngarahin kita untuk menyelesaikan di polsek, tapi pihak oknum tersebut itu tidak menyetujui, nggak maunya diselesaikannya di yang langsung ngambil unitnya aja, dan setelah itu unitnya benar-benar tetap diambil paksa tanpa izin aku. Dua debt collector yang menagih utang seorang warga di Jalan Datuk Tonggara, Kramat Jati, Jakarta Timur ini kena batunya. Mereka ditangkap warga setelah mengancam akan membunuh anak penunggak utang dan menyanderanya. Kejadian berawal saat dua debt collector menagih utang sebanyak Rp400.000 kepada seorang warga bernama Kuryanto pada pagi hari. Saat itu Kuryanto membayar Rp100.000. Namun sore harinya, kedua penagih utang itu kembali datang saat Kuryanto tak di tempat dan bertemu dengan SI, anak dari Kuryanto yang masih di bawah umur dan mengancamnya. Ambil peso dia. Yang mana? Peso Yang mana? ini yang pakai. Yang ini? Ya. Ini saksinya, yang ngancam yang mana nih? Iya. Gak usah takut, yang ngancam yang mana, yang ini? Ini ya. Saat dikonfrontir polisi, kedua debt collector itu masih berusaha mengelak. Dia megangnya seperti apa? Pegangnya gimana, Dek? Megangnya gimana? Praktekin. Jangan dekin asa deh, jangan ngarang deh. Apaan sih orang bener? Gimana megangnya kemarin? Coba megangnya gimana? Megangnya gimana dia? Kamu megangnya kemarin? Megangnya kayak gini. Kayak gini. Ini pisaunya? Iya kayak Megangnya gini. begini? Iya kayak Begini? gini. Iya. Ngomongnya sembari apa? Ngomongnya lama-lama aku bunuh lu deh gitu. Ngomongnya kayak gitu. Mau gitu? Iya. Sejumlah anggota unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menggerebek dua rumah kontrakan yang disinyalir dijadikan markas debt collector di kawasan Tanah Merah Koja, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan ini, 4 penagih utang ditangkap berikut 1 unit sepeda motor dan surat penarikan kendaraan yang menunggak kredit. Dalam aksinya, para debt collector ini diduga merampas dan menganiaya targetnya. Selain itu, ternyata surat penagihan dan perusahaan yang menyewanya diduga juga dipalsukan, sehingga motor yang ditariknya tidak diserahkan ke perusahaan leasing. Kelompok ini melakukan penarikan paksa kendaraan ya, tanpa mengindahkan mekanisme hukum. Ya, beberapa pelaku telah kami amankan
Dan saat ini kita melakukan pengembangan di lapangan ya, terhadap beberapa tempat yang diduga sebagai titik kumpul ya, pertemuan kelompok debt collector yang beberapa kali melakukan aksi kekerasan terhadap orang dan barang. Cara-cara premanisme yang dilakukan sejumlah penagih utang tentunya tidak dibenarkan, apalagi jika sudah mengancam keselamatan. Lalu bagaimana caranya agar tidak menjadi korban penagih utang nakal? Saudara, ada beberapa cara mudah untuk menghindari debt collector atau penagih utang nakal. Yang pertama, Anda bisa menanyakan kepada mereka secara baik-baik siapa yang menugaskan mereka untuk datang ke rumah Anda. Dan mintalah nomor telepon yang memberikan tugas para penagih utang ini. Jika mereka tidak memenuhi permintaan Anda dan Anda ragu terhadap mereka, sebaiknya Anda sampaikan Anda tidak bisa ditemui dulu dan buat janji pertemuan lagi. Jika Anda belum bisa membayar karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, sampaikan bahwa Anda akan langsung menghubungi pihak leasing atau bank. Jangan berjanji apapun terhadap penagih utang. Kedua, jika penagih utang melakukan tindak kekerasan dan Anda merasa terteror dengan cara mereka menagih, sebaiknya Anda menghubungi pengurus RT atau RW di tempat tinggal Anda. Ketiga, jika mereka berusaha mengambil barang yang sedang Anda cicil, Anda berhak untuk mempertahankan barang tetap di tangan Anda. Sampaikan kepada para penagih utang itu bahwa perjanjian kredit merupakan kasus perdata bukan pidana. Kasus perdata diselesaikan secara pengadilan perdata, bukan lewat penagih utang. Yang terakhir, jelaskan dengan sopan, jujur, dan tenang mengenai kondisi keuangan Anda termasuk kendala yang dihadapi sehingga mengalami keterlambatan bayar. Jika sudah menemukan titik terang dan Anda memiliki kemampuan untuk membayar angsuran, lakukanlah pembayaran tunggakan angsuran dan denda dengan segera. Tetapi jika belum memiliki kemampuan untuk membayar angsuran, selesaikanlah masalah ini secara kekeluargaan dan tanpa kekerasan. Karena sesungguhnya kedua belah pihak sama-sama memerlukan solusi yang tepat. Sebagai konsumen, Anda tetap memiliki hak yang tidak boleh dilanggar oleh penagih utang sekalipun. Tapi jika Anda masih menemukan debt collector atau penagih utang bermasalah, Anda bisa melaporkannya kepada lembaga terkait. Antara lain, yang pertama Bank Indonesia, yang kedua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang ketiga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Berikutnya, Anda juga bisa meminta bantuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, Anda bisa melaporkan debt collector bermasalah ke polisi. Ya, keputusan mengambil kredit memerlukan perencanaan secara cermat dan matang. Jika sudah siap mengambil kredit, artinya siap untuk membayar angsuran secara tepat waktu. Demikian info kriminal kali ini, saya Priscilia Claudia dan Kemal Prastia. Pamit undur diri.